Teman-teman sekalian, ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada obat untuk kepandiran. Jadi kalau seandainya ada orang tidak tahu, itu ada obatnya. Belajar, dikasih tahu. Kalau ada orang sakit, ada obatnya, pergi ke dokter. Tapi kalau orang pandir itu, dia dikasih tahu malah ngamuk. Dikasih tahu malah marah. Dikasih tahu malah ngegas. Ini hampir nggak ada obat untuk kepandiran, kecuali dia sadar, dia mau belajar, dan dia memperbaiki dirinya. Makanya ketika di dalam Islam itu, ketika seseorang berbuat salah, itu ada 3 hal yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah berhenti daripada kesalahan-kesalahannya, menyesali apa yang sudah terjadi, yang salahnya itu. Lalu yang ketiga adalah lalu kemudian memperbaiki dengan beramal-amal soleh. Jadi dia berhenti dari melakukan, menyesali, lalu kemudian dia memperbaiki dengan beramal soleh, termasuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Tapi kalau orang pandir, dia jumawa dengan kesalahannya, lalu kemudian dia sama sekali tidak mau menyesali, menolak untuk meminta maaf, dan dia enggan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita katakan tidak ada obat untuk kepandiran. Pembakaran bendera tauhid, teman-teman sekalian, berteriak lalu mengepalkan tangan dengan jumawa membakar bendera ini, semua orang bisa melihat bagaimana amarah mereka di situ, bagaimana mereka sangat-sangat kemudian seolah-olah benci sekali dengan kalimat tauhid itu. Ini yang terjadi, semua orang di dunia melihat. Orang tidak berpikir di dunia ini bendera siapa, ini hati atau bukan. Yang mereka lihat adalah lafaz Allah, ada lafaz Rasulnya di situ yang dibakar dengan amarah. Harusnya yang terjadi adalah mereka berhenti. Andai kan mereka memang benar-benar tidak sadar dan tidak tahu, mereka berhenti, mereka meminta maaf, lalu kemudian mereka tidak mengulanginya lagi. Mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi sekarang malah apa? Mereka mengatakan, oh, tauhid cuma cukup di bibir saja, tidak perlu disablon, tidak perlu disebar-sebarkan, tidak perlu dikibarkan. Bro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali menulis itu di dalam benderanya, kanat royatu Shallallahu Alaihi Wasallam sauda waliwa'uhu abyadha. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya bendera dan panji, dan panjinya berwarna hitam, benderanya berwarna putih. Maktubun alaih, tertulis di atasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di atasnya kalimat tauhid yang sama-sama kita lihat yang dibakar itu. Itu Rasulullah yang pertama kali menggunakannya. Dan kaum muslimin menggunakannya selama kemudian kehidupan mereka, senantiasa menghiasi bagaimana mereka menyebarkan kalimat tauhid ini ke seluruh dunia. Karena inti ini adalah esensi daripada Islam, inti daripada Islam. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan kota Konstantinopel, tempat kita berdiri sekarang ini, dia kemudian mengiringi dirinya dengan bendera dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitupun juga dengan Alp Arslan ketika mengalahkan Romanus Diogenes dari Saljuk. Alp Arslan ini, dia kemudian ketika mengalahkan Romanus, dia mengantarkan kembali Romanus, kaisar yang tertawan itu, dengan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini sudah jamak terlihat di mana-mana, di masjid, di istana, di semua tempat. Lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah lafaz tauhid yang dipajang di mana-mana. Bagaimana seorang muslim bisa mengatakan, sudah kita nggak usah ribut, kita nggak usah disablon, nggak usah ditulis, itu kebanggaan bro. Sama kayak gini, masa ada orang menikah lalu nggak pakai akad? Akad itu kan ngomongan. Sebelum Anda melakukan apapun, Anda harus akad dulu. Kalau nggak ada akad, ya nggak ada apapun. Sama kayak kalimat tauhid, ketika itu kemudian dilafazkan dan dibanggakan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau ada orang bilang, sudahlah hanya di bibir sajalah atau di hati saja, tidak usah disombong-sombongkan, ini kayaknya jomblo ngenes akut, ini kayaknya kronis dan akut. Kenapa? Bilang nggak usah lah, cinta tuh nggak apa-apa, yang penting di hati saja, di bibir saja, tidak usah direalisasikan gitu kan ya. Sorry teman-teman sekalian, bendera tauhid adalah bendera kebanggaan kaum muslim. Tauhid, kalimat tauhid adalah kalimat kebanggaan kaum muslimin yang kita akan lafazkan, kita akan tuliskan, kita akan pajang di tempat-tempat yang paling baik, kita akan kibarkan di tempat-tempat yang tertinggi untuk menyatakan kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Ada lagi yang mengatakan, kami membakar itu cuma untuk mensucikan. Mohon maaf, Anda tidak mensucikan itu, Anda tidak menghargai, Anda membakarnya dengan penuh amarah. Tapi apabila Anda mengatakan ingin membakar untuk menyucikannya, bukankah itu harusnya Anda bakar di tempat-tempat yang tidak ramai?
untuk kemudian tidak diharus dengan cara seperti itu, dibacakan kemudian mars, dibacakan lagu, lalu dikepalkan tangan, dipertunjukkan pada setiap orang dengan cara yang tidak hormat seperti itu. Tidak dengan cara seperti itu Anda menghormati dan menghargai. Kalau Anda mungkin berpikir begitu, berarti Anda harus rela dibakar untuk dihormati. Apakah membakar harus dihormati? Dan hati-hati orang-orang semacam ini nanti kalau sana melamar nggak akan diterima lah. Kenapa? Bahaya. Orang-orang kayak gini kalau sudah cinta, kalau sudah menghormati nanti ngebakar. Nanti istrinya dibakar juga, anaknya dibakar juga. Allahumma. Masya Allah, ini adalah kemudian harus kita lakukan. Banyak fitnah-fitnah, banyak syubhat-syubhat berkaitan dengan ini. Tapi yang jelas, apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda dalihkan, apapun yang Anda bikin alasannya, kaum muslimin tetap membanggakan kalimat tauhid. Dan semakin Anda menentang kaum muslimin untuk menggunakan kalimat tauhidnya sendiri, maka mereka akan mengibarkannya terus-menerus. Mereka akan mengibarkannya sampai kapanpun, sampai yaumil kiamat. Ada lagi syubhat yang mengatakan bahwa itu adalah bendera HTI. Ada lagi yang mengatakan, bahkan selevel pejabat umum mengatakan bahwa sesungguhnya itu adalah bendera hati yang dibubuhkan kalimat tauhid. Bagaimana mungkin? Berarti benderanya warna hitam, kalimat tauhid dibubuhkan di sana. Itu lebih aneh lagi. Sudah, stoplah membuat alasan. Ketika seseorang membuat alasan atas kesalahan-kesalahannya, maka dia sebenarnya sedang menambah masalahnya sendiri. Nak atau tak nak? Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Mau atau tidak mau? Kalau mau, kita akan keluarkan 1000 daya upaya untuk mendukung kalimat tauhid, membanggakan kalimat tauhid, menaruhnya di tempat yang mulia, mengibarkannya dimanapun mereka berada. Kalau tak nak, mereka akan cari 1000 dalih untuk bagaimana caranya agar kalimat tauhid ini dibenci oleh manusia, agar kalimat tauhid ini tidak dipakai oleh manusia, agar kalimat tauhid ini tidak lagi bisa menjadi persatuan ukhuwah. Inilah kesombongan-kesombongan, kepandiran-kepandiran yang tidak akan ada obatnya. Maka kita doakan pada mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Saya berdoa mudah-mudahan yang membakar kalimat tauhid, orang-orang yang menyuruhnya, orang-orang yang kemudian memprovokasinya, Allah berikan hidayah semua pada mereka, sehingga mereka memiliki kebanggaan yang tidak ada yang lebih besar kebanggaan itu selain kebanggaan pada kalimat tauhid dan kebanggaan atas Islam, kebanggaan atas memperjuangkan Islam.